Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga kawan-kawan semua sehat semua walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Di masa-masa yang sulit ini, setidaknya kita harus selalu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, karena hanya Allah tempat kita meminta, karena hanya Allah tempat kita memohon. Kita di zaman-zaman seperti ini, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesalahan dan kekhilafan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Allah itu bersifat penyayang. Allah itu sangat menyayangi hambanya apabila yang mau benar-benar bertobat kepadanya, karena Allah punya sifat penyayang melebihi segalanya. Oke kawan, kali ini saya akan berbagi tentang ilmu amalan. Bukankah ilmu yang dibagi, ilmu yang bermanfaat, yang berguna, akan menjadi teman kita di alam barzakh kelak? Amin amin ya rabbal alamin. Sebarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kawan, kepada umat, kepada semua, agar ilmu itu mengalir tiada henti. Amal kita akan mengalir tiada henti kelak di alam barzakh dan alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan semua, kali ini saya akan berbagi tentang kunci Maha Guru Kasepuhan Sejati. Kunci Maha Guru Kasepuhan Sejati. Sebelumnya saya akan bertawasul dulu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya akan bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya akan bertawasul kepada Syekh pimpinan pendiri Ponpes Lirboyo, yaitu Kiai Syekh Kiai Haji Alma Abdul Manaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Simbah Syekh Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya akan bertawassul kepada Syekh Abul Hasan Asyadli ila hadratil Abul Hasan Asyadli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kepada ila hadratin Syekh Kiai Khalil Harun Kasingan Rembang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya akan bertawassul untuk para sesepuh, para leluhur semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan semua, ini adalah tasbih. Tasbih ini insya Allah sudah terisi dengan wirid dan zikir, tauhid, amalan tauhid. Tadi caranya adalah selepas salat hajat, kemudian saya kasih sebuah minyak seperti ini ya. Usapkan minyak ini ke tasbih ini. Tasbih ini pakailah selalu untuk berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat tauhid. Niscaya atas izin Allah, dengan hati yang suci, dengan niat yang suci, dengan kebaikan hati yang suci, Allah akan meridhoi, Allah akan merestui. Jadi setiap kita menonton video, kita harus mengambil hikmahnya, bukan hanya semata hiburannya. Kita harus mengambil hikmah dari semuanya. Jangan lupa, pakailah untuk selalu bersolawat, pakailah untuk selalu bertahmid, bertasbih dengan kalimat-kalimat suci Allah. Bertasbih, bertahmid, kalimat-kalimat tauhid, sehingga tasbih ini insya Allah akan menjadi tasbih yang menjadi teman kita beribadah. Mungkin yang punya indera tahulah seperti ini. Oke. Untuk amalannya, saya akan membagikan sebuah amalan lagi, yaitu kunci Maha Guru Kasepuhan Sejati. Amalannya adalah sebagai berikut. Bismillahi quwwatu minallah. Bismillahi masyaallah la yasul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca 11 kali setelah selesai sholat, baik sholat fardu
atau wajib atau sholat sunat seperti sholat hajat dan sholat tahajud. Lebih bagusnya dibaca continue rutin ketika sehabis sholat wajib dan sholat sunat tahajud. Nanti akan saya sertakan di deskripsi bagaimana amalannya. Itu dinamakan kunci Mahaguru Kasepuhan Sejati. Bunyinya saya ulang lagi ya. Bismillahi minallah. Bismillahi masyaallah la yasuhu khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yusrifu ilallah. Bismillahi masyaallah makanan min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah membaca itu tadi, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Bisa sampai 1000, 2000, sampai 3000, bahkan 5000 lebih. Insya Allah berkah. Amin. Tapi sebelum lanjut, saya akan memberikan manfaat dari amalan tadi, atau manfaat daya kasepuhan sejati. Manfaatnya adalah untuk memancarkan aura wajah, pengasihan meluluhkan hati, selalu dipercaya orang lain, ditaati, dikagumi dalam pergaulan, membangkitkan aura daya tarik, pesona, pikat, karisma, untuk membangkitkan dan menambah kepercayaan diri, bersikap ramah kepada kita, ucapan dikagumi, pengasihan umum, dimuliakan orang lain, memiliki pancaran medan magnet yang tinggi sehingga yang memandang akan menjadi kagum, gemas, dan terlena, supaya tidak loyo dan malas, untuk kecerdasan, untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit medis dan non-medis, mempercepat jabatan, dan sangat cocok dipakai untuk pemimpin, selalu dinaungi keberuntungan insya Allah, mengembalikan tenung, peluh, guna-guna sihir ke pengirimnya, tolak jin, santet, guna-guna sihir, dan lain, selalu didekatkan dengan kejayaan, memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi, memiliki pandangan batin yang tinggi. Insya Allah itu adalah kegunaannya, dan semua itu tidak boleh disombongkan. Ingat, semua itu tidak boleh disombongkan. Amalan tidak boleh disombongkan. Amalan boleh diturunkan, boleh diturunkan ilmunya, tapi tidak boleh disombongkan. Ingat, tidak boleh disombongkan. Semoga kalian menonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham ya. Oke. Amalannya seperti tadi, saya ulang kembali biar lebih mengerti dan lebih paham. Bismillahi kuatu minallah. Bismillahi masyaallah la yasul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yusrifu ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya cukup baca 1 sampai 3 kali atau sampai 11 kali sehabis sholat, sambil tahan nafas bila mampu. Bila tidak mampu, tidak perlu tahan nafas. Dan apabila kunci ini sering diwirid, maka insya Allah kekuatannya pun akan semakin bertambah dan berlipat ganda. Insya Allah sangat mengagumkan, atas restu Allah, atas ridho Allah. Dan saya beri peringatan, ilmu ini jangan dibuat sembarangan. Gunakanlah untuk di jalan yang benar dan untuk di jalan kebaikan. Ingat, ilmu ini jangan dibuat sembarangan. Gunakanlah untuk di jalan yang benar. Oke kawan. Sambil kita melakukan wirid,
kita akan berdoa untuk bangsa ini agar virus corona, virus COVID-19 segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah wabah virus COVID-19 yang telah meresahkan negeri ini, ya Allah. Musnahkanlah, ya Allah. Hanya Engkaulah yang mampu memusnahkan virus ini, ya Allah. Kalaulah ini ujian atau cobaan darimu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah semua ini menjadi hikmah, ya Allah. Ya Allah, jikalau ini menjadi azab atau wabah atau bencana bagi kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Jikalau kami telah terlalu banyak bergelimang dosa padamu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Sungguh kami merasa sudah sangat berlimang dosa, ya Allah. Kami terlalu kotor di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, 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 ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, semoga saja virus yang telah menyerang negeri ini, yang telah membuat resah kita semua, segera dimusnahkan oleh Allah, segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mampu mengatasinya. Kita hanya sebagai manusia biasa, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa memohon ampunan. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita minta ampunan kepada Allah. Mungkin terlalu banyak kesalahan kita kepada Allah. Jangan sampai umat kita ini, umat Rasulullah ini, dihempaskan seperti umat Nabi Nuh atau Nabi Lut. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, yang dengan syafaatnya beliau terpancar di sanubari hati kita masing-masing. Oke, kawan, kita kembali ke amalan tadi ya. Jadi semua yang tadi saya gunakan mohon untuk dipahami, untuk dimengerti. Ingat, jangan dibuat untuk sombong. Jangan dibuat untuk sombong. Ilmu ini juga jangan dibuat untuk sembarangan. Gunakanlah untuk jalan kebaikan. Gunakanlah untuk jalan kebajikan. Jadi saya mohon yang menonton video ini untuk mengambil hikmahnya, untuk mengambil kebaikannya, untuk mengambil sisi baiknya. Kita harus selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kawan, zaman sudah tua. Zaman sudah sangat tua kawan. Jadi kita harus selalu dekat kepada Allah. Kita harus selalu dekat kepada Allah. Kita harus selalu bertauhid kepada Allah. Kita harus selalu bertasbih kepada Allah. Kita harus selalu bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Hidup ini hanya sementara kawan. Hidup ini tidak lama. Hidup ini sementara.
takdir kematian tidak bisa diganggu gugat. Kematian tidak bisa diundur. Kematian tidak bisa dimajukan. Kematian itu sudah suratan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi takdir, sudah menjadi stempel yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kawan-kawan semua, terutama yang beragama muslim, kita harus selalu senantiasa mengingat kebesaran Allah ya. Jangan kita melupakan kewajiban. Kita harus selalu sholat 5 waktu. Jangan pernah kita tinggalkan kewajiban kita bersedekah kepada sesama yang membutuhkan, berbagi ilmu kepada sesama, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengalir untuk selama-lamanya adalah ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan menjadi sinar terang kelak kita di alam kubur dan alam akhirat nanti. Insya Allah, atas izin Allah. Oke kawan, sebarkanlah kebaikan. Kita harus selalu berbuat baik kepada sesama. Jangan pernah kita ada rasa benci atau rasa jahat atau rasa iri atau dengki kepada sesama ya. Ingat, karena itu adalah penyakit hati. Penyakit hati yang akan merusak kesehatan kita, baik lahir maupun batin. Oke kawan. Jadi pada dasarnya lakukanlah wirid yang telah saya bagikan tadi setiap selesai sholat wajib atau sholat sunat dan sholat malam atau sholat tahajud. Jadi akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk tentang khodam kita, tentang karomah tasbih, hanya Allah lah yang tahu. Itu pemberian Allah, itu milik Allah, itu pemberian Allah. Kita dikasih, kita terima. Yang ngasih Allah, kita terima. Jadi pada dasarnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.